Selamat datang kembali di sini, di mana kita akan selalu membahas topik-topik kesehatan yang penting, relevan, dan seringkali luput dari percakapan kita sehari-hari, padahal dampaknya begitu besar bagi kualitas hidup. Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua, khususnya para pendengar yang sudah berusia 35 tahun ke atas, untuk berbincang mengenai sesuatu yang mungkin sering dianggap tabu, atau hanya dibicarakan dalam bisik-bisik, namun sebenarnya merupakan pilar penting dalam menjaga kenyamanan dan keharmonisan hubungan intim, pelumas. Mungkin bagi sebagian dari Anda, mendengar kata pelumas akan langsung terbayang sebuah produk yang hanya digunakan ketika ada masalah, seperti kekeringan vagina. Namun, anggapan ini adalah salah kaprah yang harus kita luruskan bersama. Sebagaimana kita melihat botol pelumas yang tampak bersih dan modern di sebuah kamar mandi, tersusun rapi di antara handuk putih yang lembut dan sabun batangan yang menunjukkan kebersihan dan perawatan diri. Ini adalah simbol bahwa pelumas seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari rutinitas perawatan diri dan keintiman yang sehat. Ini adalah tentang memastikan kenyamanan, mengurangi potensi iritasi, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas pengalaman intim, bukan hanya sekadar solusi darurat. Bayangkan mesin yang bergerak tanpa pelumas yang memadai. Setiap gesekan akan terasa kasar, menyebabkan keausan, bahkan kerusakan. Demikian pula dengan hubungan intim. Tubuh kita dirancang untuk menghasilkan pelumas alami, sebuah mekanisme biologis yang luar biasa untuk mengurangi gesekan. Namun, ada banyak faktor dalam kehidupan modern yang dapat mengganggu mekanisme alami ini, menyebabkan ketidaknyamanan, atau bahkan rasa sakit. Disinilah pelumas eksternal hadir, berperan sebagai penyelamat yang efektif, memastikan bahwa setiap sentuhan dan gerakan berjalan mulus, nyaman, dan menyenangkan. Pelumas berfungsi utama untuk mengurangi gesekan secara signifikan selama aktivitas intim, sebuah fungsi yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Dengan berkurangnya gesekan yang tidak diinginkan, potensi iritasi pada area sensitif juga akan menurun drastis, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan bebas dari kekhawatiran. Namun, manfaat pelumas jauh melampaui sekadar pencegahan iritasi fisik. Penggunaannya juga memiliki dimensi psikologis dan emosional yang mendalam. Ketika pasangan merasa nyaman dan bebas dari rasa sakit, mereka cenderung lebih rileks, lebih terbuka terhadap pengalaman, dan dapat menikmati momen keintiman dengan lebih utuh. Ini membantu membangun koneksi yang lebih dalam dan memperkuat ikatan emosional. Kita seringkali melihat pasangan yang tertawa lepas, berbagi canda dan kehangatan di ruang keluarga mereka, dengan secangkir kopi di meja, dan mungkin sebuah botol kecil yang tampak biasa saja di dekatnya. Pemandangan seperti ini, pasangan yang terlihat begitu bahagia dan terbuka dalam komunikasi, mengingatkan kita bahwa keintiman yang sehat dan penggunaan pelumas yang bijak adalah bagian dari gaya hidup yang utuh, yang memungkinkan tawa, kebahagiaan, dan kejujuran dalam hubungan. Ini bukanlah topik yang harus disembunyikan dalam kegelapan, melainkan sesuatu yang bisa didiskusikan dengan senyuman dan keterbukaan, sebagai bagian dari cara kita menjaga api cinta tetap menyala. Memahami fisiologi pelumasan alami adalah langkah pertama untuk menghargai pentingnya pelumas eksternal. Secara alami, vagina memiliki kemampuan untuk melumasi dirinya sendiri melalui proses yang disebut transudasi, di mana cairan plasma darah menembus dinding vagina sebagai respons terhadap gairah seksual. Proses ini didukung oleh peningkatan aliran darah ke area panggul selama fase gairah. Kelenjar Bartholin, yang terletak di setiap sisi bukaan vagina, juga berkontribusi dengan melepaskan sedikit cairan untuk membantu pelumasan. Namun, mekanisme kompleks ini sangat rentan terhadap berbagai faktor yang dapat mengganggu fungsinya. Salah satu faktor utama adalah perubahan hormon. Estrogen, hormon kunci pada wanita, memainkan peran vital dalam menjaga kesehatan, ketebalan, dan kelembaban jaringan vagina. Ketika kadar estrogen menurun, seperti yang terjadi selama perimenopause, menopause, atau bahkan saat menyusui, dinding vagina menjadi lebih tipis, kurang elastis, dan kemampuan untuk menghasilkan pelumas alami berkurang secara signifikan. Ini dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai atrofi vagina atau sindrom genitourinary menopause, yang ditandai dengan kekeringan, gatal, iritasi, dan nyeri saat berhubungan intim. Selain perubahan hormon, stres juga merupakan musuh besar bagi pelumasan alami. Ketika kita stres, tubuh memproduksi hormon kortisol, dan sistem saraf simpatik kita menjadi lebih aktif, memicu respons, lawan atau lari. Respons ini mengalihkan aliran darah dari organ-organ yang tidak esensial untuk bertahan hidup, termasuk organ seksual. Akibatnya, gairah mungkin sulit tercapai, dan produksi pelumas alami terhambat.
Bayangkan bagaimana sulitnya untuk fokus pada keintiman ketika pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran pekerjaan, masalah keluarga, atau tekanan finansial. Kondisi psikologi seperti kecemasan, depresi, atau bahkan citra diri yang negatif juga dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk merespons rangsangan seksual secara efektif. Tidak jarang, kurangnya foreplay yang memadai atau komunikasi yang buruk dengan pasangan juga menjadi penyebab pelumasan yang tidak cukup, karena tubuh tidak diberi waktu dan rangsangan yang cukup untuk mencapai tingkat gairah yang optimal. Beberapa jenis obat-obatan juga dapat memiliki efek samping yang menyebabkan kekeringan vagina. Antihistamin, yang sering digunakan untuk mengatasi alergi, dapat mengeringkan selaput lendir di seluruh tubuh, termasuk vagina. Antidepresan tertentu, terutama jenis SSRI selektif serotonin reuptake inhibitor, juga dikenal dapat mempengaruhi libido dan kemampuan tubuh untuk menghasilkan pelumas. Obat-obatan untuk tekanan darah tinggi, obat kemoterapi, dan bahkan beberapa jenis pil kontrasepsi hormonal juga dapat berkontribusi pada masalah kekeringan. Penyakit tertentu seperti sindrom Sjogren, suatu penyakit autoimun yang menyerang kelenjar penghasil kelembaban di tubuh, atau diabetes yang tidak terkontrol, juga dapat menyebabkan kekeringan vagina yang signifikan. Dengan begitu banyak faktor yang dapat mengganggu pelumasan alami, menjadi jelas mengapa pelumas eksternal bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan bagi banyak pasangan untuk menjaga kenyamanan dan kenikmatan dalam hubungan intim mereka. Sekarang mari kita selami lebih dalam mengenai jenis-jenis pelumas yang tersedia di pasaran. Ada 3 jenis utama yang paling sering kita temui, dan masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya sendiri. Memilih pelumas yang tepat adalah kunci untuk pengalaman yang optimal, dan ini bergantung pada preferensi pribadi serta kebutuhan spesifik Anda. Pertama, ada pelumas berbahan dasar air. Ini adalah jenis pelumas yang paling umum dan mungkin paling sering direkomendasikan. Keunggulan utamanya adalah kemudahannya untuk dibersihkan. Seperti yang kita lihat pada botol pelumas di kamar mandi dengan handuk-handuk bersih, kesan higienis dan mudah dibersihkan sangatlah penting. Pelumas berbahan dasar air umumnya tidak meninggalkan noda pada pakaian atau spray, dan sangat mudah dibilas dengan air. Ini menjadikannya pilihan yang sangat praktis untuk penggunaan sehari-hari. Sebagian besar pelumas jenis ini diformulasikan agar aman digunakan dengan kondom lateks dan mainan seks berbahan silikon. Kandungan utamanya seringkali meliputi air, gliserin, propilen glikol, atau propanediol. Beberapa formulasi yang lebih canggih mungkin juga mengandung asam hyaluronat atau lidah buaya, yang dikenal karena sifat melembabkannya. Namun, pelumas berbahan dasar air juga memiliki kelemahan. Yang paling signifikan adalah cenderung cepat kering. Ini berarti Anda mungkin perlu mengaplikasikannya kembali beberapa kali selama aktivitas intim untuk mempertahankan tingkat kelicinan yang diinginkan. Cepat keringnya ini bisa sedikit mengganggu aliran keintiman. Selain itu, ada beberapa perhatian yang perlu diperhatikan terkait formulasi pelumas berbahan dasar air. Beberapa produk mungkin mengandung gliserin dalam konsentrasi tinggi. Meskipun gliserin adalah humektan yang baik, yang menarik kelembaban, dalam konsentrasi tinggi dan pada individu yang sensitif, gliserin dapat menjadi substrat bagi pertumbuhan jamur penyebab infeksi ragi atau kandidiasis. Selain itu, beberapa pelumas berbahan dasar air mungkin memiliki osmolalitas yang tinggi. Osmolalitas mengacu pada konsentrasi partikel terlarut dalam cairan. Vagina memiliki osmolalitas yang spesifik, dan jika pelumas memiliki osmolalitas yang jauh lebih tinggi daripada jaringan vagina, ia dapat menarik cairan keluar dari sel-sel vagina, menyebabkan iritasi, peradangan, dan bahkan kerusakan sel yang mikroskopis. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko infeksi bakteri atau virus, termasuk infeksi menular seksual. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih pelumas berbahan dasar air yang memiliki label pH balanced dan isoosmolar atau hipoosmolar untuk memastikan keamanan dan kenyamanan maksimal. Selanjutnya, kita beralih ke pelumas berbahan dasar silikon. Jenis ini dikenal karena sifatnya yang luar biasa licin dan tahan lama. Jika Anda mencari pelumas yang tidak perlu diaplikasikan berulang kali dan memberikan kelicinan yang konsisten sepanjang aktivitas intim, pelumas berbahan dasar silikon bisa menjadi pilihan yang tepat. Kandungan utamanya adalah silikon murni, seperti dimetikon, siklometikon, atau dimetikonol. Keunggulan lainnya adalah sifatnya yang hidrofobik, artinya tidak larut dalam air. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk aktivitas intim di dalam air, seperti saat mandi atau berendam, tanpa kehilangan efektivitasnya.
Pelumas berbahan dasar silikon juga umumnya hipoalergenik dan jarang menyebabkan iritasi, menjadikannya pilihan yang baik untuk individu dengan kulit sensitif. Yang terpenting, pelumas silikon sangat aman digunakan dengan kondom lateks dan poliisoprena, karena tidak menyebabkan degradasi bahan kondom. Namun, pelumas berbahan dasar silikon juga memiliki beberapa kekurangan. Meskipun sangat licin, residunya mungkin terasa sedikit lebih sulit untuk dibersihkan dibandingkan pelumas berbahan dasar air. Anda mungkin memerlukan sabun dan air untuk membersihkannya secara menyeluruh dari kulit dan permukaan. Beberapa orang juga mungkin merasa residu silikon terasa sedikit lengket atau berminyak. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah ketidakcocokan pelumas berbahan dasar silikon dengan mainan seks yang juga terbuat dari silikon. Pelumas silikon dapat menyebabkan mainan seks silikon menjadi lengket, rusak, atau bahkan meleleh seiring waktu, sehingga mengurangi masa pakainya. Oleh karena itu, jika Anda menggunakan mainan seks silikon, pastikan untuk menggunakan pelumas berbahan dasar air. Selain itu, pelumas silikon dapat meninggalkan noda pada beberapa jenis kain, jadi berhati-hatilah saat menggunakannya di tempat tidur atau sofa. Terakhir, ada pelumas berbahan dasar minyak. Jenis pelumas ini dikenal karena kelicinannya yang sangat tinggi dan tahan lama, seringkali lebih licin dari jenis lainnya. Pelumas berbahan dasar minyak bisa berasal dari minyak mineral, petroleum jelly, atau minyak alami seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak almond. Untuk aktivitas intim di luar, seperti pijatan sensual atau foreplay yang lebih lama, pelumas ini bisa terasa sangat menyenangkan dan memberikan sensasi yang kaya. Namun, ada satu peringatan yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan terkait pelumas berbahan dasar minyak. Mereka dapat merusak kondom lateks. Lateks adalah bahan karet alami yang sensitif terhadap minyak. Kontak dengan minyak dapat menyebabkan lateks menjadi rapuh, pecah, atau berlubang, sehingga mengurangi efektivitas kondom dalam mencegah kehamilan dan penularan infeksi menular seksual. Ini adalah risiko kesehatan yang serius dan tidak boleh dianggap enteng. Oleh karena itu, jika Anda menggunakan kondom lateks sebagai metode kontrasepsi atau perlindungan dari IMS, hindarilah penggunaan pelumas berbahan dasar minyak sama sekali. Selain itu, pelumas berbahan dasar minyak juga lebih sulit untuk dibersihkan dan dapat meninggalkan noda yang membandel pada pakaian dan sprei. Minyak juga dapat menyumbat pori-pori kulit, berpotensi menyebabkan iritasi atau infeksi pada beberapa individu, terutama jika digunakan secara internal dalam jangka panjang, karena dapat mengganggu keseimbangan alami bakteri di vagina. Peringatan keras juga harus saya sampaikan untuk menghindari penggunaan produk dapur seperti minyak sayur, minyak zaitun, mentega, atau bahkan baby oil sebagai pelumas. Meskipun mungkin terlihat licin, produk-produk ini sama sekali tidak dirancang untuk penggunaan internal pada area sensitif. Mereka dapat mengandung bahan-bahan yang tidak steril, tidak memiliki pH yang sesuai untuk vagina, dan dapat menjadi sarang pertumbuhan bakteri atau jamur yang berujung pada infeksi, iritasi, atau peradangan serius. Mentega, misalnya, mengandung produk susu yang dapat dengan mudah memicu infeksi ragi yang tidak diinginkan. Baby oil dan petroleum jelly, meskipun mungkin terlihat lembut, adalah produk berbasis minyak mineral yang, seperti minyak lainnya, dapat merusak kondom lateks dan berpotensi menyumbat pori-pori atau mengganggu flora alami vagina. Kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Melihat kembali gambar pasangan yang tersenyum dan tertawa lepas di ruang tamu mereka, dengan suasana yang santai dan penuh kehangatan, serta gambar pasangan yang penuh kasih sayang di kamar tidur mereka yang nyaman, dengan pencahayaan lembut dari lampu tidur dan botol pelumas di nakas, mengingatkan kita bahwa keintiman yang sehat adalah tentang kebahagiaan bersama, komunikasi yang terbuka, dan perawatan satu sama lain. Penggunaan pelumas bukanlah tanda kekurangan, melainkan tanda kepedulian. Ini adalah pilihan proaktif untuk memastikan bahwa setiap momen intim adalah momen yang nyaman, menyenangkan, dan bebas dari kekhawatiran yang tidak perlu. Ini menunjukkan bahwa Anda berinvestasi pada kualitas hubungan Anda, pada kesehatan dan kebahagiaan pasangan Anda, serta pada diri Anda sendiri. Siapa sebenarnya yang harus menggunakan pelumas? Jawaban singkatnya adalah, siapa saja. Mari kita hilangkan stigma bahwa penggunaan pelumas hanya terbatas pada wanita yang mengalami kekeringan vagina atau pasangan yang menghadapi masalah intim. Ini adalah pandangan yang terlalu sempit dan tidak mencerminkan realitas. Pelumas adalah alat yang universal untuk meningkatkan kenyamanan dan kenikmatan bagi setiap individu dan setiap pasangan, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status hubungan. Tentu saja, bagi wanita yang mengalami kekeringan vagina,
baik itu karena perubahan hormonal seperti menopause, perimenopause, pasca melahirkan, atau saat menyusui, pelumas menjadi penyelamat yang tak ternilai harganya. Kekeringan vagina dapat menyebabkan rasa sakit, terbakar, gatal, dan iritasi yang signifikan selama berhubungan intim, mengubah pengalaman yang seharusnya menyenangkan menjadi sumber ketidaknyamanan atau bahkan trauma. Dalam kasus-kasus ini, pelumas tidak hanya mengurangi rasa sakit, tetapi juga membantu mengembalikan kepercayaan diri dan keinginan untuk keintiman, yang seringkali terpengaruh secara negatif oleh rasa sakit. Namun, manfaat pelumas meluas jauh melampaui kondisi kekeringan klinis. Pikirkan tentang pasangan muda yang tidak memiliki masalah pelumasan alami sama sekali, tetapi ingin meningkatkan sensasi dan mengurangi gesekan demi pengalaman yang lebih mulus dan lebih intens. Pelumas dapat memperkaya pengalaman intim mereka, memungkinkan gerakan yang lebih bebas dan lancar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan gairah dan orgasme. Bayangkan bagaimana sensasi meluncur yang tanpa hambatan dapat mengubah dinamika keintiman, membuka pintu menuju eksplorasi dan kenikmatan yang lebih dalam. Pelumas juga dapat menjadi solusi yang sangat membantu dalam situasi tertentu. Misalnya, pasangan yang ingin mencoba posisi baru atau bentuk keintiman yang berbeda, yang mungkin membutuhkan sedikit bantuan ekstra untuk lancaran. Atau bagi mereka yang baru memulai kembali aktivitas intim setelah jeda yang lama, misalnya setelah melahirkan atau operasi. Bahkan bagi mereka yang menggunakan mainan seks, pelumas adalah suatu keharusan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan, serta untuk melindungi mainan itu sendiri. Bagi pria, penggunaan pelumas juga memberikan manfaat signifikan. Gesekan yang berlebihan tidak hanya tidak nyaman bagi wanita, tetapi juga dapat menyebabkan iritasi atau ketidaknyamanan pada penis. Dengan pelumas, sensasi bagi pria bisa menjadi lebih halus, lebih menyenangkan, dan tidak terganggu oleh kekasaran yang mungkin timbul dari gesekan. Ini juga dapat membantu dalam mencapai dan mempertahankan ereksi yang nyaman. Jadi, ketika kita melihat pasangan yang tertawa lepas di ruang tamu mereka, atau yang berbagi momen intim yang tenang di kamar tidur mereka, kita diingatkan bahwa penggunaan pelumas adalah bagian dari spektrum luas tindakan yang diambil oleh individu dan pasangan untuk memprioritaskan kenyamanan, kebahagiaan, dan kualitas hubungan mereka. Ini adalah ekspresi dari keinginan untuk memaksimalkan kenikmatan bersama, mengurangi potensi masalah, dan membangun ikatan yang lebih kuat melalui pengalaman intim yang positif. Dengan demikian, pelumas adalah alat yang memberdayakan, membebaskan pasangan dari batasan fisik dan psikologis, dan membuka jalan bagi keintiman yang lebih kaya dan memuaskan. Memilih pelumas yang tepat adalah keputusan penting yang tidak boleh dianggap remeh, karena ini berkaitan langsung dengan kesehatan dan kenyamanan area intim Anda. Sama seperti Anda memilih produk perawatan kulit lainnya dengan cermat, pelumas juga memerlukan perhatian detail. Ada beberapa kriteria kunci yang harus Anda pertimbangkan untuk memastikan Anda mendapatkan produk yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Pertama dan yang paling utama, pastikan produk tersebut memiliki izin edar yang jelas dari badan regulasi yang berwenang, seperti BPOM di Indonesia. Izin edar ini adalah jaminan bahwa produk telah melalui serangkaian pengujian dan evaluasi ketat terkait keamanan, kualitas, dan efektivitasnya. Ini berarti bahan-bahan yang digunakan telah diperiksa, proses produksinya memenuhi standar, dan klaim produknya dapat dipertanggungjawabkan. Membeli produk tanpa izin edar resmi adalah risiko besar, karena Anda tidak memiliki jaminan atas kualitas dan keamanannya, dan Anda mungkin saja menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya atau tidak steril. Merek-merek terkemuka, baik lokal maupun internasional, biasanya akan menampilkan nomor izin edar ini dengan jelas pada kemasan produk mereka. Luangkan waktu untuk memeriksanya. Ini adalah langkah pertama dan paling fundamental dalam memilih pelumas. Kedua, hindari pelumas yang mengandung pewarna atau parfum. Seperti yang terlihat pada botol pelumas yang bersih dan minimalis dalam gambar, kesan natural dan bebas aditif adalah cerminan dari produk yang dirancang untuk kepekaan. Pewarna dan parfum, meskipun mungkin membuat produk terlihat menarik atau beraroma menyenangkan, sebenarnya adalah bahan kimia tambahan yang tidak memiliki fungsi terapeutik dan seringkali menjadi penyebab utama iritasi, alergi, atau gangguan keseimbangan pH alami vagina. Area intim sangat sensitif, dan paparan bahan-bahan ini dapat menyebabkan gatal, kemerahan, rasa terbakar, atau bahkan infeksi. Parfum, khususnya, dapat mengganggu flora bakteri alami vagina yang sehat, sehingga meningkatkan risiko infeksi bakteri vaginosis atau infeksi ragi. Pilihlah pelumas yang bening atau buram tanpa warna mencolok,
dan yang tidak memiliki bau sama sekali atau hanya memiliki bau yang sangat samar dari bahan-bahan alami di dalamnya. Kebersihan dan kemurnian formulasi adalah kunci. Ketiga, sesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan situasi spesifik Anda. Ini adalah aspek yang paling personal dalam memilih pelumas. Pertimbangkan beberapa skenario berikut. Jika Anda menggunakan kondom lateks, ini adalah aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hanya gunakan pelumas berbahan dasar air atau berbahan dasar silikon. Pelumas berbahan dasar minyak akan merusak lateks dan menyebabkan kondom pecah, sehingga menghilangkan fungsi proteksinya terhadap kehamilan dan infeksi menular seksual. Selalu baca label pada kemasan pelumas untuk memastikan kompatibilitasnya dengan kondom. Jika Anda sedang dalam program hamil, fertilitas ini adalah situasi yang sangat spesifik dan membutuhkan perhatian khusus. Sebagian besar pelumas komersial, termasuk yang berbahan dasar air sekalipun, dapat memiliki efek negatif pada motilitas dan viabilitas sperma. Beberapa bahan, seperti gliserin atau pH yang tidak sesuai, dapat merusak sperma atau menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi mereka untuk bertahan hidup dan mencapai sel telur. Jika Anda dan pasangan sedang berusaha untuk hamil, carilah pelumas yang secara spesifik diberi label fertility friendly atau sperm friendly. Pelumas jenis ini dirancang untuk memiliki pH dan osmolalitas yang menyerupai cairan alami tubuh dan tidak mengandung bahan yang beracun bagi sperma. Merek-merek terkemuka biasanya akan memiliki lini produk khusus untuk tujuan ini. Jangan pernah berasumsi bahwa pelumas biasa aman untuk program hamil tanpa memeriksa labelnya secara cermat. Jika Anda memiliki kulit sensitif atau rentan terhadap infeksi, pilihlah pelumas yang berlabel hipoalergenik dan bebas dari bahan-bahan yang dikenal sebagai iritan, seperti gliserin, propilen glikol dalam konsentrasi tinggi, atau bahan pengawet tertentu. Cari formulasi dengan bahan-bahan alami yang menenangkan seperti lidah buaya atau asam hyaluronat, dan pastikan ia memiliki pH yang seimbang dengan lingkungan vagina yang alami, yaitu sekitar 35 hingga 45. Pelumas yang pH-nya terlalu tinggi dapat mengganggu keseimbangan mikroflora vagina dan meningkatkan risiko infeksi. Melakukan patch test, yaitu mengoleskan sedikit pelumas pada area kulit yang kecil dan sensitif, misalnya di lengan bagian dalam, selama 24 jam untuk melihat apakah ada reaksi, juga merupakan langkah bijak sebelum menggunakannya pada area intim. Jika Anda menggunakan mainan seks berbahan silikon, sekali lagi, gunakan hanya pelumas berbahan dasar air. Pelumas berbahan dasar silikon dapat merusak mainan seks silikon seiring waktu. Jika Anda membutuhkan pelumas yang tahan lama, pelumas berbahan dasar silikon adalah pilihan terbaik karena sifatnya yang tidak mudah kering. Namun, ingatlah batasan kompatibilitasnya dengan mainan seks silikon. Jika Anda sering mandi bersama pasangan atau beraktivitas di air, pelumas berbahan dasar silikon yang tahan air akan sangat cocok. Memahami pH dan osmolalitas juga merupakan aspek krusial dalam memilih pelumas yang tepat, meskipun seringkali terabaikan oleh konsumen umum. Ini adalah faktor-faktor ilmiah yang secara langsung memengaruhi kesehatan dan kenyamanan vagina. pH balance. Vagina memiliki lingkungan yang secara alami bersifat asam, dengan pH normal berkisar antara 35 hingga 45. Keasaman ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan flora bakteri vagina yang sehat, terutama bakteri baik seperti Lactobacillus, yang membantu mencegah pertumbuhan berlebih bakteri jahat dan jamur penyebab infeksi. Ketika pH vagina terganggu, misalnya menjadi terlalu basah, pH tinggi, lingkungan tersebut menjadi kurang ramah bagi Lactobacillus dan lebih menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri patogen yang dapat menyebabkan infeksi bakteri vaginosis atau infeksi jamur. Pelumas yang ideal harus memiliki pH yang seimbang, yaitu mendekati pH alami vagina. Banyak pelumas komersial, terutama yang murah atau yang tidak diformulasikan dengan cermat, bisa memiliki pH yang jauh lebih tinggi, bahkan mendekati pH netral, 70, atau lebih basah lagi. Penggunaan pelumas dengan pH tinggi secara berulang dapat mengganggu keseimbangan alami vagina, menyebabkan iritasi kronis, dan meningkatkan risiko infeksi. Selalu cari pelumas yang secara eksplisit menyatakan pH balanced atau pH optimized pada labelnya. Osmolalitas. Osmolalitas adalah ukuran konsentrasi zat terlarut dalam cairan. Dalam konteks pelumas, ini mengacu pada seberapa pekat larutan pelumas tersebut dibandingkan dengan cairan alami tubuh dan sel-sel pada dinding vagina. Jaringan vagina adalah selaput lendir yang sangat sensitif, dan sel-selnya secara konstan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk menjaga hidrasi. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO,
merekomendasikan bahwa pelumas intim sebaiknya memiliki osmolalitas di bawah 380 mosmol kilogram, yang dianggap isoosmolar atau sedikit hipoosmolar terhadap jaringan vagina. Osmolaritas normal mukosa vagina berkisar antara 260320 mosmol kilogram. Pelumas isoosmolar, sekitar 260380 mosmol kilogram ini, adalah pelumas yang paling ideal karena memiliki konsentrasi yang serupa dengan cairan alami tubuh. Pelumas jenis ini tidak akan menarik air keluar dari sel-sel vagina atau memasukkan air berlebihan ke dalamnya, sehingga meminimalkan risiko iritasi atau kerusakan sel. Pelumas hipoosmolar, di bawah 260 mosmol kilogram. Pelumas dengan osmolalitas lebih rendah dari jaringan vagina dapat menyebabkan sel-sel vagina menyerap air, berpotensi membengkak. Meskipun ini mungkin tidak seberbahaya hyperosmolar, tetap harus diperhatikan. Pelumas hiperosmolar, di atas 380 mosmol kilogram, dan terutama di atas 1200 mosmol kilogram ini adalah jenis pelumas yang harus dihindari. Pelumas hiperosmolar memiliki konsentrasi zat terlarut yang jauh lebih tinggi daripada sel-sel vagina. Ketika bersentuhan dengan jaringan vagina, mereka akan menarik air keluar dari sel-sel tersebut melalui proses osmosis. Penarikan air ini menyebabkan sel-sel vagina mengerut, mengering, dan pada akhirnya dapat merusak integritas selaput lendir. Kerusakan mikroskopis pada selaput lendir ini dapat menyebabkan iritasi, peradangan, dan yang lebih serius, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi menular seksual, karena ada lebih banyak pintu masuk bagi patogen. Banyak pelumas berbahan dasar air yang mengandung gliserin atau propilen glikol dalam konsentrasi tinggi cenderung bersifat hiperosmolar. Sayangnya, informasi tentang osmolalitas jarang dicantumkan secara jelas pada kemasan produk pelumas komersial. Namun, Anda dapat mencari merek-merek yang dikenal peduli terhadap kesehatan seksual dan transparan dengan formulasi mereka. Memilih merek yang bereputasi baik dan direkomendasikan oleh ahli kesehatan adalah cara terbaik untuk memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dari segi pH dan osmolalitas. Jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut di situs web produsen atau berkonsultasi dengan apoteker atau dokter Anda. Penggunaan pelumas adalah solusi yang sangat fleksibel dan dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang disebabkan oleh gangguan hormon, stres, atau pasca melahirkan. Ini adalah alat yang memberdayakan, memungkinkan individu dan pasangan untuk terus menikmati keintiman terlepas dari tantangan biologis atau emosional yang mungkin mereka hadapi. Mari kita bahas lebih jauh mengenai peran pelumas dalam menghadapi gangguan hormon. Ini adalah salah satu penyebab paling umum dari kekeringan vagina, terutama pada wanita yang memasuki usia paruh baya. Menopause dan premenopause. Saat wanita mendekati dan memasuki menopause, produksi estrogen oleh ovarium akan menurun drastis. Penurunan estrogen ini menyebabkan banyak perubahan pada tubuh, termasuk pada jaringan vagina. Dinding vagina menjadi lebih tipis, atrofi vagina, kurang elastis, dan kelenjar yang bertanggung jawab untuk pelumasan alami menjadi kurang aktif. Gejala yang muncul bisa berupa kekeringan kronis, gatal, rasa terbakar, dan nyeri saat berhubungan intim, dispareunia. Dalam kasus ini, pelumas adalah garis pertahanan pertama yang sangat efektif. Pelumas memberikan kelembaban instan dan mengurangi gesekan, memungkinkan aktivitas intim yang nyaman dan menyenangkan. Namun, penting untuk diingat bahwa pelumas mengatasi gejala, bukan akar masalah. Untuk mengatasi atrofi vagina secara menyeluruh, pilihan seperti pelembab vagina harian, yang berbeda dari pelumas, dirancang untuk kelembaban jangka panjang, terapi estrogen lokal, krim, cincin, atau tablet estrogen dosis rendah yang dimasukkan ke vagina, atau terapi penggantian hormon, HRT. Sistemik mungkin diperlukan setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis. Pelumas dapat digunakan sebagai pelengkap yang sangat baik untuk terapi-terapi ini. Pasca melahirkan dan menyusui. Setelah melahirkan, tubuh wanita mengalami fluktuasi hormon yang signifikan. Selama menyusui, hormon prolaktin meningkat, yang dapat menekan produksi estrogen. Penekanan estrogen ini dapat menyebabkan kekeringan vagina yang mirip dengan menopause. Bagi pasangan yang ingin kembali menikmati keintiman setelah masa nifas, kekeringan ini bisa menjadi penghalang yang menyakitkan. Pelumas sangat membantu dalam situasi ini, memungkinkan pasangan untuk secara perlahan dan nyaman memulai kembali aktivitas intim tanpa rasa sakit, yang sangat penting untuk kesehatan emosional dan hubungan. Ini juga memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih dan hormon untuk kembali seimbang secara alami. Stres juga merupakan faktor yang sangat merusak bagi kehidupan intim. Seperti yang telah saya sebutkan, ketika kita stres, tubuh kita berada dalam mode fight or flight,
yang mengalihkan sumber daya dari fungsi-fungsi yang tidak esensial, termasuk gairah dan pelumasan seksual. Stres kronis dapat menurunkan libido, menghambat kemampuan untuk merasa rileks dan bergairah, dan menyebabkan kekeringan vagina, bahkan pada wanita muda. Pelumas dapat membantu memutus siklus negatif ini. Ketika pelumasan fisik terjamin, pasangan dapat merasa lebih santai, mengurangi kecemasan akan rasa sakit atau ketidaknyamanan, dan lebih mudah untuk mencapai gairah yang sesungguhnya. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada koneksi emosional dan sensasi fisik, daripada terganggu oleh kekhawatiran tentang kekeringan. Tentu saja, pelumas bukanlah pengganti untuk manajemen stres yang holistik, tetapi ia dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjaga keintiman tetap hidup di tengah tekanan hidup. Dan berbicara tentang manajemen stres, penting untuk diingat bahwa gaya hidup adalah bagian integral dari kesehatan seksual. Tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga teratur, dan teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi dapat secara signifikan mengurangi tingkat stres dan secara tidak langsung mendukung produksi pelumas alami serta meningkatkan libido secara keseluruhan. Lebih dari sekadar mengatasi masalah fisik, penggunaan pelumas menunjukkan kepedulian terhadap kenyamanan bersama. Ini adalah ekspresi kasih sayang, perhatian, dan komitmen terhadap kualitas hubungan intim. Ketika kita melihat pasangan yang nyaman dan bahagia di tempat tidur mereka, dengan lampu tidur yang memancarkan cahaya hangat dan botol pelumas yang tergeletak santai di nakas, itu mencerminkan bahwa mereka telah meluangkan waktu untuk merencanakan, untuk mempersiapkan, dan untuk memastikan bahwa pengalaman mereka akan menjadi yang terbaik. Ini adalah tindakan proaktif untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa dihargai, nyaman, dan puas. Kepedulian ini tidak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang emosional. Diskusi terbuka mengenai kebutuhan pelumas, atau bahkan hanya tindakan mengambilnya tanpa diminta, dapat menjadi pesan kuat bahwa Anda peduli terhadap kesejahteraan pasangan Anda. Ini menghilangkan tekanan, memecah stigma, dan membangun kepercayaan. Daripada membiarkan kekeringan atau ketidaknyamanan merusak momen intim, pelumas memungkinkan pasangan untuk mengatasi hambatan ini dengan anggun dan menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan bebas stres. Ini adalah investasi kecil yang menghasilkan dividen besar dalam bentuk kebahagiaan, kedekatan, dan kepuasan hubungan. Tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan bahwa pelumas adalah produk yang dirancang untuk penggunaan yang spesifik dan sensitif. Oleh karena itu, ada beberapa peringatan yang harus selalu Anda pegang teguh demi kesehatan dan keselamatan Anda. Pertama, hindari sama sekali menggunakan produk dapur atau barang rumah tangga lainnya sebagai pengganti pelumas intim. Ini adalah kesalahan umum yang dapat memiliki konsekuensi serius. Meskipun mungkin terlihat logis untuk menggunakan sesuatu yang licin seperti minyak sayur, minyak kelapa murni, mentega, baby oil, atau petroleum jelly, produk-produk ini sama sekali tidak diformulasikan untuk digunakan secara internal pada area intim yang halus. Minyak sayur, minyak zaitun, mentega, produk-produk ini, meskipun tanpa alami, dapat mengganggu keseimbangan pH alami vagina, yang seperti yang kita bahas, sangat penting untuk mencegah infeksi. Mereka juga bisa menjadi tempat berkembang biak yang sangat baik bagi bakteri dan jamur, meningkatkan risiko infeksi ragi atau vaginosis bakteri yang tidak diinginkan. Selain itu, mentega mengandung produk susu yang dapat memicu masalah lebih lanjut. Minyak-minyak ini juga dapat menyumbat pori-pori kulit yang sensitif di area genital, berpotensi menyebabkan iritasi atau folikulitis. Minyak kelapa murni. Meskipun minyak kelapa memiliki banyak manfaat kesehatan dan sering digunakan sebagai pelembab alami, dan terkadang direkomendasikan untuk pelumasan eksternal atau pijatan, penggunaannya sebagai pelumas internal utama saat berhubungan intim tetap kontroversial. Seperti minyak lainnya, ia dapat merusak kondom lateks. Selain itu, efeknya pada mikrobioma vagina masih diperdebatkan. Meskipun beberapa orang menganggapnya bermanfaat, yang lain mungkin mengalami gangguan pH atau pertumbuhan jamur. Jika digunakan, harus dengan sangat hati-hati dan hanya untuk penggunaan eksternal tanpa kondom lateks. Baby oil atau petroleum jelly, keduanya adalah produk berbasis minyak mineral yang, meskipun tidak seberbahaya minyak sayur dalam hal pH, tetap memiliki masalah besar. Mereka dapat dengan mudah merusak kondom lateks, membatalkan perlindungan kondom. Selain itu, mereka dapat meninggalkan residu yang sulit dibersihkan dari kulit dan pakaian, dan dapat menyumbat pori-pori. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan produk berbasis minyak mineral secara internal dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi bakteri vaginosis. Singkatnya, produk-produk ini tidak steril, tidak memiliki pH yang tepat, dapat menyebabkan infeksi, dan yang paling penting,
merusak kondom lateks, sehingga membahayakan perlindungan terhadap kehamilan dan IMS. Selalu investasikan pada pelumas yang dirancang khusus untuk penggunaan intim. Kesehatan Anda adalah aset yang terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Kedua, segera hentikan penggunaan pelumas jika Anda merasakan iritasi atau ketidaknyamanan dalam bentuk apapun. Pelumas yang tepat seharusnya meningkatkan kenyamanan, bukan menyebabkannya. Jika Anda mengalami salah satu dari gejala berikut setelah atau selama penggunaan pelumas, segera hentikan penggunaannya. Rasa gatal atau terbakar. Ini adalah tanda paling umum dari reaksi alergi atau iritasi terhadap salah satu bahan dalam pelumas. Kemerahan atau ruam menunjukkan peradangan pada kulit. Pembengkakan bisa menjadi tanda reaksi alergi yang lebih serius. Nyeri atau ketidaknyamanan. Pelumas seharusnya meredakan nyeri akibat gesekan, bukan menyebabkannya. Keluarnya cairan yang tidak biasa atau bau tidak sedap. Ini bisa menjadi tanda gangguan keseimbangan bakteri atau infeksi yang disebabkan oleh pelumas. Jika gejala ini berlanjut setelah Anda berhenti menggunakan pelumas, atau jika Anda mengalami iritasi yang parah, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Dokter dapat membantu mengidentifikasi penyebab iritasi, apakah itu reaksi terhadap pelumas, atau tanda dari kondisi medis lain yang memerlukan perhatian. Ingatlah bahwa pelumas hanya mengobati gejala kekeringan atau gesekan. Mereka tidak dirancang untuk mengatasi kondisi medis yang mendasarinya. Jika kekeringan vagina Anda persisten atau menyebabkan rasa sakit yang signifikan, penting untuk mencari evaluasi medis untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang tepat. Mungkin ada masalah hormonal, infeksi, atau kondisi lain yang memerlukan intervensi medis. Jangan pernah mengabaikan sinyal yang diberikan tubuh Anda. Kita telah membahas banyak aspek mengenai pelumas, dari jenis-jenisnya, cara memilih, hingga peringatan pentingnya. Namun, adalah penting untuk menyadari bahwa penggunaan pelumas adalah bagian dari spektrum yang lebih luas dari kesehatan seksual dan keintiman yang holistik. Ada banyak pendekatan non-kimia atau alami yang dapat Anda terapkan untuk meningkatkan pelumasan alami tubuh dan secara keseluruhan memperkaya kehidupan intim Anda. Ini bukan berarti menggantikan pelumas sama sekali, melainkan melengkapi penggunaannya untuk hasil yang lebih baik dan keberlanjutan. 1. Hidrasi yang cukup. Ini mungkin terdengar sangat dasar, tetapi hidrasi yang memadai adalah kunci untuk kesehatan tubuh. Secara keseluruhan, termasuk selaput lendir Anda. Ketika tubuh Anda terhidrasi dengan baik, semua organ dan jaringan berfungsi lebih optimal, termasuk kemampuan tubuh untuk memproduksi cairan alami. Pastikan Anda minum air yang cukup sepanjang hari. Umumnya, direkomendasikan untuk mengonsumsi setidaknya 8 gelas air per hari, atau lebih banyak jika Anda berolahraga atau berada di lingkungan yang panas. Tubuh yang terhidrasi dengan baik cenderung memiliki selaput lendir yang lebih lembab, termasuk di area vagina. 2. Pola makan sehat dan seimbang. Nutrisi memainkan peran penting dalam kesehatan hormonal dan integritas jaringan. Asam lemak omega 3. Konsumsi makanan kaya omega 3 seperti ikan berlemak, salmon, makarel, biji rami, chia seed, dan kenari. Asam lemak ini penting untuk kesehatan selaput lendir dan dapat membantu mengurangi peradangan. Fitoestrogen. Beberapa makanan seperti kedelai, biji rami, dan beberapa jenis kacang-kacangan mengandung fitoestrogen, senyawa tumbuhan yang memiliki efek mirip estrogen ringan di dalam tubuh. Bagi beberapa wanita yang mengalami penurunan estrogen, konsumsi fitoestrogen dapat membantu meringankan gejala kekeringan vagina. Namun, ini harus didiskusikan dengan dokter Anda, terutama jika Anda memiliki riwayat kondisi medis tertentu. Vitamin dan mineral. Pastikan Anda mendapatkan vitamin dan mineral yang cukup, terutama vitamin E dan vitamin D, yang dikenal berperan dalam kesehatan kulit dan hormonal. Konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh untuk nutrisi yang lengkap. 3. Manajemen stres yang efektif. Seperti yang telah kita bahas, stres adalah musuh utama libido dan pelumasan alami. Mengelola stres bukan hanya baik untuk kesehatan mental Anda, tetapi juga sangat krusial untuk kehidupan intim yang sehat. Mindfulness dan meditasi. Latihan kesadaran penuh dan meditasi dapat membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi produksi kortisol, dan meningkatkan kemampuan Anda untuk rileks dan hadir dalam momen intim. Yoga dan olahraga teratur. Aktivitas fisik secara teratur adalah pereda stres yang sangat baik. Yoga, khususnya, dapat meningkatkan kesadaran tubuh, fleksibilitas, dan sirkulasi darah ke area panggul. Tidur yang cukup. Pastikan Anda mendapatkan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam.
Kurang tidur dapat mengganggu hormon dan meningkatkan tingkat stres. Waktu untuk hobi dan relaksasi. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati dan yang membantu Anda merasa tenang dan bahagia. 4. Foreplay yang cukup dan komunikasi terbuka. Tubuh membutuhkan waktu untuk merespons rangsangan seksual dan memproduksi pelumas alami. Terburu-buru dalam aktivitas intim seringkali menjadi penyebab utama pelumasan yang tidak memadai. Perpanjang foreplay. Berikan waktu yang cukup untuk foreplay. Fokus pada sentuhan, ciuman, dan rangsangan yang membangun gairah secara bertahap. Ini membantu tubuh mencapai tingkat gairah yang optimal sebelum penetrasi. Komunikasi efektif. Berbicaralah secara terbuka dengan pasangan Anda mengenai apa yang Anda rasakan, apa yang Anda butuhkan, dan apa yang terasa menyenangkan. Ekspresikan keinginan Anda untuk lebih banyak foreplay atau untuk mencoba teknik rangsangan yang berbeda. Komunikasi adalah kunci untuk keintiman yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Seperti yang tercermin dari gambar pasangan yang tertawa dan berbicara lepas, menunjukkan keterbukaan. 5. Pelembab vagina harian, vaginal moisturizers. Ini berbeda dengan pelumas. Pelembab vagina dirancang untuk digunakan secara teratur, misalnya, beberapa kali seminggu, bukan hanya sebelum aktivitas intim, untuk memberikan kelembaban jangka panjang pada jaringan vagina. Mereka bekerja dengan menempel pada dinding vagina dan melepaskan kelembaban secara perlahan, membantu mengembalikan elastisitas dan ketebalan jaringan. Pelembab vagina sangat membantu bagi wanita yang mengalami kekeringan vagina kronis akibat menopause atau kondisi lain. Cari produk yang mengandung asam hyaluronat atau gliserin dalam formulasi yang tepat, dan pastikan pH serta osmolalitasnya sesuai. 6. Kesehatan dasar panggul. Otot-otot dasar panggul yang sehat penting untuk sirkulasi darah yang baik di area genital dan dapat memengaruhi sensasi serta kemampuan untuk mencapai orgasme. Latihan kegel. Melakukan latihan kegel secara teratur dapat memperkuat otot dasar panggul, meningkatkan aliran darah ke area panggul, dan berpotensi meningkatkan pelumasan alami serta sensasi. Latihan ini melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot yang mengendalikan aliran urin. Fisioterapi dasar panggul. Jika Anda mengalami nyeri panggul kronis atau disfungsi dasar panggul, fisioterapi dasar panggul dapat menjadi solusi yang sangat efektif untuk mengatasi masalah yang mendasarinya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kenyamanan dan fungsi seksual. 7. Menciptakan suasana yang kondusif. Seperti yang terlihat dari gambar pasangan yang intim di kamar tidur mereka dengan pencahayaan lembut dari lampu nakas, suasana memainkan peran besar dalam menciptakan relaksasi dan gairah. Lingkungan yang nyaman. Pastikan kamar tidur Anda adalah tempat yang nyaman, bersih, dan bebas dari gangguan. Suhu ruangan yang pas, pencahayaan yang lembut, dan musik yang menenangkan dapat sangat membantu. Mengurangi gangguan. Jauhkan ponsel dan gadget lain saat Anda ingin menghabiskan waktu intim. Fokuslah pada pasangan Anda dan momen yang ada. Eksplorasi dengan alat bantu. Jika Anda memilih, alat bantu seks, seperti vibrator, yang mungkin terlihat seperti perangkat putih kecil di nakas dalam gambar, dapat digunakan untuk meningkatkan gairah dan memfasilitasi pelumasan alami. Selalu gunakan alat bantu seks dengan pelumas berbahan dasar air jika mainan tersebut berbahan silikon. 8. Pertimbangan terapi hormon, dengan bimbingan dokter. Bagi wanita yang mengalami kekeringan vagina parah akibat menopause, terapi estrogen lokal, krim, cincin, atau tablet vagina dosis rendah, bisa menjadi pilihan yang sangat efektif. Ini mengembalikan estrogen langsung ke jaringan vagina, membantu mengembalikan ketebalan, elastisitas, dan kemampuan pelumasan alami tanpa efek samping sistemik yang signifikan. Terapi ini harus selalu dibahas dan diresepkan oleh dokter Anda setelah evaluasi menyeluruh. Dengan menggabungkan penggunaan pelumas yang tepat dengan pendekatan holistik ini, Anda dapat secara signifikan meningkatkan kualitas kesehatan seksual dan keintiman Anda, memastikan bahwa Anda dan pasangan dapat menikmati hubungan yang nyaman, menyenangkan, dan penuh koneksi. Sebagai penutup, mari kita rangkum beberapa rekomendasi praktis dan informasi mengenai kisaran harga yang mungkin relevan bagi Anda dalam mencari pelumas yang tepat di Indonesia. Rekomendasi praktis dalam memilih dan menggunakan pelumas. 1. Prioritaskan keamanan dan izin edar. Selalu, pastikan pelumas yang Anda beli memiliki izin edar resmi dari BPOM di Indonesia. Ini adalah jaminan kualitas dan keamanan produk. Jangan pernah tergoda oleh produk murah atau tidak jelas yang tidak mencantumkan izin edar. Kesehatan Anda adalah investasi terbaik. 2. Hindari pewarna dan parfum. Pilih pelumas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Bahan tambahan ini adalah pemicu umum iritasi dan alergi pada area sensitif,
serta dapat mengganggu pH alami vagina. Sebuah pelumas yang baik adalah yang bersih dan murni, seperti kesan botol yang minimalis di gambar. 3. Perhatikan bahan dan pH. Cari pelumas yang pH-nya seimbang dengan lingkungan vagina, sekitar 3545, dan memiliki osmolalitas yang isoosmolar atau sedikit hipoosmolar. Hindari gliserin dalam konsentrasi tinggi jika Anda rentan terhadap infeksi jamur. Bahan-bahan seperti lidah buaya atau asam hyaluronat seringkali merupakan pilihan yang baik untuk kenyamanan ekstra dan sifat melembabkannya. 4. Sesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Untuk kondom lateks, wajib pilih pelumas berbahan dasar air atau silikon. Jangan pernah gunakan pelumas berbahan dasar minyak. Ini adalah aturan emas untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan penularan IMS. Untuk program hamil, gunakan hanya pelumas yang secara spesifik diberi label fertility friendly atau sperm friendly. Pelumas biasa dapat merusak sperma. Untuk mainan seks silikon, gunakan hanya pelumas berbahan dasar air untuk mencegah kerusakan pada mainan Anda. Untuk keintiman yang lebih lama, pelumas berbahan dasar silikon menawarkan daya tahan yang lebih baik dan tidak cepat kering. 5. Lakukan tes sensitivitas. Sebelum menggunakan pelumas secara luas, oleskan sedikit pada area kulit yang kecil dan sensitif, seperti di lengan bagian dalam, dan tunggu 24 jam untuk melihat apakah ada reaksi alergi atau iritasi. 6. Komunikasi terbuka. Diskusikan penggunaan pelumas dengan pasangan Anda. Ini adalah tanda kepedulian dan dapat meningkatkan keintiman emosional. Seperti pasangan yang tertawa lepas, keterbukaan adalah kunci kebahagiaan bersama. 7. Jangan ragu mengaplikasikan kembali. Jika Anda menggunakan pelumas berbahan dasar air yang cepat kering, jangan ragu untuk mengaplikasikannya kembali beberapa kali selama aktivitas intim untuk menjaga kenyamanan. 8. Penyimpanan yang benar. Simpan pelumas di tempat yang sejuk, kering, dan jauh dari sinar matahari langsung, seperti di nakas kamar tidur yang bersih, yang juga mencerminkan perhatian pada detail dan persiapan untuk momen intim. Pastikan untuk selalu menutup rapat botol setelah digunakan untuk menjaga kehigienisan produk. Kisaran harga pelumas di Indonesia, perkiraan, dapat bervariasi. Harga pelumas sangat bervariasi tergantung pada jenis, merek, ukuran kemasan, dan tempat pembelian. Pelumas berbahan dasar air. Ini adalah jenis yang paling umum dan paling terjangkau. Ukuran kecil, sekitar 50 ml, 100 ml sedih mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000. Ukuran sedang hingga besar, sekitar 150 ml, 250 ml sedih Rp100.000 hingga Rp250.000. Merek premium atau formulasi khusus, pH Balancet, organik, tanpa gliserin berlebih bisa mencapai Rp200.000 hingga Rp400.000. Pelumas berbahan dasar silikon umumnya lebih mahal daripada pelumas berbahan dasar air karena proses produksinya yang lebih kompleks dan daya tahannya yang lebih baik. Ukuran kecil, sekitar 50 ml, 100 ml sedih Rp100.000 hingga Rp300.000. Ukuran sedang hingga besar, sekitar 150 ml, 250 ml sedih Rp250.000 hingga Rp500.000, atau bahkan lebih tinggi untuk merek tertentu. Pelumas khusus, fertility friendly karena formulasi khusus dan penelitian yang diperlukan. Pelumas jenis ini cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Ukuran kecil hingga sedang, Rp150.000 hingga Rp500.000. Tempat pembelian. Pelumas dapat dengan mudah ditemukan di berbagai tempat. Apotek. Banyak apotek besar dan kecil menyediakan berbagai merek pelumas. Supermarket dan minimarket. Beberapa merek pelumas umum juga tersedia di bagian produk kesehatan atau kebutuhan pribadi. Toko online. Platform e-commerce menawarkan pilihan yang sangat luas, seringkali dengan harga yang kompetitif dan privasi pengiriman. Pastikan membeli dari penjual yang terpercaya dan memiliki ulasan baik. Toko khusus kesehatan seksual atau dewasa. Toko-toko ini seringkali memiliki pilihan pelumas yang lebih spesifik dan premium. Investasi pada pelumas yang tepat adalah investasi pada kenyamanan, kesehatan, dan kualitas hubungan intim Anda. Jangan pernah menganggapnya sebagai pengeluaran yang tidak perlu, melainkan sebagai bagian penting dari perawatan diri dan hubungan yang sehat. Ingatlah bahwa keintiman yang nyaman dan memuaskan adalah pilar penting dalam kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis.